Saya pernah cerita waktu itu kan pernah mau cerai sama suami. Akhirnya saya sadar nafas syukur, saya pasrahkan semua pada Allah bahwa yang terbaik pasti akan terjadi. Pas keesokan harinya, setelah suami saya itu minggat juga 2 hari, dia tiba-tiba pagi datang. Waktu itu saya masak ya. Tiba-tiba dia tuh meluk saya, bilang maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Gitu. Asik. Ketika kita izinkan energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta tanpa batas masuk, di situ Iya, iya. kita udah no limit, Mas. Di dalam kesadaran itu tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, Mas Hendra. Yang ada itu sekarang. Yang ada itu Oke, sekarang. oke. Pada saat kita berpikir bahwa ke depan kita akan lebih baik, semua berawal dari start di sekarang gitu. Oke, Jadi oke. rasakan aja berlimpah itu di sekarang. Pengen ngucapin banyak terima kasih sama Mas Hendra karena lewat ngaji Roso saya tuh banyak belajar. Iya, iya Yang Mbak. awalnya itu hmm, kehidupan rumah tangga saya yang sangat eh, yang tidak bisa diceritakan sepertinya. Waktu itu saya Oke. sempat cerita ke Bunda Feby itu saya pernah minggat waktu itu Mas. Sampai ke hotel. Udah saya minggat sekarang. Saking nggak sanggupnya itu ngadepin suami saya yang seperti itu pokoknya lah. Tapi setelah saya itu kenyal ngaji Roso, terus ikut kelasnya Bunda Feby yang pada awalnya saya itu minus ya karena waktu itu saya habis kena tipu sekitar 10 juta lebih. Jadi uang di rekening itu habis. Jadi saya tuh minus waktu itu. Cuman saya memberanikan diri untuk ikut kelas karena kondisi rumah tangga yang seperti itu dan keadaan finansial yang minus. Akhirnya saya ikut kelas dan baru praktek 2 hari waktu itu sadar nafas, terus ikhlas itu akhirnya yang pertama kali saya rasakan itu suami kan waktu itu masih berantem. Dia tuh keluar dari rumah, terus saya ingin pisah waktu itu ya Bunda. Saya pernah cerita waktu itu kan pernah mau cerai sama suami. Akhirnya saya sadar nafas syukur, saya pasrahkan semua pada Allah bahwa yang terbaik pasti akan terjadi. Pas keesokan harinya, setelah suami saya itu minggat juga 2 hari, dia tiba-tiba pagi datang. Waktu itu saya masak ya. Tiba-tiba dia tuh meluk saya, bilang maaf dan ingin memperbaiki semuanya gitu. Asik, asik, asik. Asik. Terus Ikut setelah itu seneng aku. Ikut seneng saya, Mbak. Iya. setiap pagi itu masih ya suami saya tuh hanya tidur, dia memang tidak kerja. Yang kerja tuh saya. Awalnya saya tuh tidak punya apa ya, tidak punya penghasilan sama sekali waktu itu. Saya nikah itu 2010, oh 2019. Nah, waktu itu saya masih belum punya apa ya, kemahiran untuk menghasilkan uang lah. Dari situ saya banyak belajar dan sampai mempunyai bisnis kue, tapi cuma di rumah aja, tidak buka toko, cuma lewat online aja. Nah, setelah itu saya bisa menghasilkan uang ya, cuman cukup dibuat untuk sehari-hari lah. Tidak seperti teman-teman yang spektakuler yang bisa menghasilkan uang yang puluhan bahkan miliar. Tapi melalui belajar dengan Bunda Feby ini, akhirnya saya bisa ikhlas menerima, tenang, tidak mudah emosi ke suami, walaupun suami ngapain aja udah. Saya tuh ikhlas, tidak marah. Dan hasilnya setelah saya tuh mulai ikhlas menerima semua keadaan yang awalnya tidak saya terima, suami ikutan baik. Makin lama dia itu makin sayang, terus tidak mudah minggat lagi. Biasanya kalau dia sudah nggak enak, berantem dikit, dia kabur seminggu, 1 bulan, tidak pulang. Tapi setelah ini dia tidak pernah. Pergi sebentar, dia langsung pengen cepat-cepat pulang. Bantu masak, bantu nyuci, bantu jaga si kecil. Pokoknya makin slow. Jarang sekali dia tuh marah. Sekalipun dia marah, tapi cepat untuk baiknya. Terus waktu awal puasa, saya kan biasanya banyak orderan itu kue kering sama roti. Waktu itu kan di di desa saya itu kalau musim-musim seperti ini kan musim apa ya, tidak ada panen, jadi sepi gitu. Tapi waktu itu saya quantum jam, sadar nafas syukur, telepati, setelah itu saya lepaskan. Ternyata orderan saya itu melebihi
eh, yang saya harapkan. Sampai bahkan saya tuh nolak waktu itu karena sudah kelelahan, nggak mampu untuk menyelesaikan orderan yang banyak. Jadi sampai sekarang pun Lebaran cuma libur 2 hari, sampai sekarang tuh terus orderan itu masuk terus ke saya itu tanpa saya itu promosi, tanpa promosi. Wow. Jadi saya memang nggak pernah apa ya, di rumah itu nggak ada apa namanya, banner atau apa, tidak pernah, tidak pernah ada yang seperti itu. Cuman saya tuh lewat online aja ke teman-teman, terus teman-teman order kan di sana ada stiker yang disertakan nomor HP saya. Jadi nanti tiba-tiba orang tuh WA aja, nggak kenal WA aja. Tiba-tiba order, nanti ada lagi yang order, nanti membawa lagi temannya, terus seperti itu. Jadi walaupun lewat HP, saya itu alhamdulillah sejak ikut kelas ini banyak keajaiban-keajaiban, terutama tenang, tenang dan tidak pernah merasa cemas. Yang awalnya saya itu selalu khawatir, gimana ya kalau nggak ada yang beli, gimana ya kalau sudah orang-orang itu pindah ke apa namanya, ke pulau lain dan tidak membeli ke saya. Tapi saya tidak pernah khawatir dan selalu yakin kalau rezeki itu pasti sudah Allah yang ngatur, pasti datang ke saya. Jadi itu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Mungkin, oh salah satunya gini lagi, saat saya itu merasa tidak mengerti dari penjelasan-penjelasan Bunda Feby, saya terus putar ulang-ulang. Setelah itu saya nyari lagi yang di Ngaji Roso, yang Bunda Feby, atau di Pak Wayan, atau di Kang Abu Merlu, itu terus saya ulang-ulang setiap kali masak, setiap kali nyapu. Yang penting waktu itu tidak ada orang. Jadi saya terus belajar. Mungkin di waktu kemarin saya mendengarkan saat Bunda Feby atau yang lain menjelaskan itu, saya ada yang tidak paham. Tapi ketika saya mengulang, pasti ada satu kalimat atau dua kalimat yang sebelumnya saya tidak mengerti, bisa saya mengerti. Jadi intinya buat teman-teman yang merasa belum paham, itu sabar dalam proses. Itu saya selalu ingat kata Bunda Feby, sabar indah dalam proses. Jadi saya selalu ingat itu. Jadi ketika saya tidak paham, saya bisa menghubungi Mbak Rosi yang di Banyuwangi, terus kemarin yang di Ngaji Roso Mbak Jana itu ya, sama Mas Indra itu saya juga hubungi, sama Bu Nuraini itu saya juga belajar dari mereka untuk rilis dan untuk melepaskan itu. Jadi kalau memang teman-teman tidak mengerti, bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah. Nah, itu tuh menarik tuh Mbak Indah. Penting Nah, tuh. Jadi bertanyanya, konsultasinya tidak hanya ke Teh Feby, bisa ke Bu ya, Nuraini, bisa bahkan sekarang yang paling banyak yang anxiety itu, yang growth dan iya. lain sebagainya itu ke Mbak Devi itu. Waduh. Jadi Hmm. teman-teman pada saling bantu. Awalnya kan sama Bunda Feby saya disarankan ke Kak Widya. Terus setelah itu saya rasa, oh Kak Widya sekarang sudah sibuk, banyak yang harus ditanganin. Jadi saya larinya ke teman-teman yang sudah pernah diundang ke Ngaji Roso, atau ke yang lain yang saya kira lebih memahami daripada saya gitu, Mas. Dan Jadi ada Mbak alhamdulillah Angga dari juga situ saya kan. tuh diarahkan, teman-teman tuh baik semuanya. Dari situ. Ya terkadang saya kalau sudah rindu ke Bunda Feby, ya saya WA. Aduh, Jadi mantap. walaupun sampai berapa hari, tidak apa-apa. Yang penting pasti nanti dibaca, pasti nanti. Pasti Saya dibaca. pokoknya itu jam pasti, dia pasti nanti. Selalu pokoknya waktu jam agar nanti Bunda Feby bisa membalas WA saya. Gitu. Memang Itu. ngaji rasa Mas, karena waktu itu saya pernah jam ya, gimana ini kepingin tahu kayak apa sih Mas Hendra ini, karena setiap hari Mas, tiada hari tanpa mendengarkan ngaji Rasul, karena Thank oh you. itu apa namanya, trauma saya terlalu berat Mas, hingga saat ini benar-benar sudah waktu itu sampai saya bukan pengen bunuh diri, bukan, tapi saya merasa oh saya akan mati saat ini, saya akan mati saat ini. Ternyata tidak mati saya. Setelah itu karena saya tidak mati-mati, cuma jatuh sakit saking merasakan downnya masalah hidup saya, perihal rumah tangga saya. Setelah itu Desember saya kenal Ngaji Roso. Sebelum itu saya masuk ke itu Abu Marlu. Setelah itu scroll lagi ketemu akhirnya Ngaji Roso. Sampai di awal Januari itu kenal Buddha Febi. Akhirnya saya ikut Ya, kelasnya. oke. Mbak Indah, menarik Hmm. banget ya. Terima kasih sudah mau berbagi di Ngaji Roso. Tentu Teh Feby Sama-sama. punya
banyak narasi yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah di-share oleh teman kita ini, sahabat kita, saudara kita ini, Mbak Indah. Silakan Teh. Masya Allah, Mbak Indah, makasih banyak ya. Aku bisa banyak belajar gitu. Jadi ini luar biasa ya kisah Mbak Indah, kisah Mbak Uli ini mewakili wanita-wanita Indonesia yang lagi pada bingung nih untuk bagaimana memulai. Karena Mbak Indah sendiri kan tadi berawal dari yang memang kegiatan ekonominya tidak menghasilkan terlalu banyak. Kalau kue online yang dilakukan setiap hari hanya cukup buat makan aja gitu istilahnya. Sampai pada akhirnya belajar untuk tadi tuh amalannya adalah atau yang rutin dilakukan adalah sadar nafas syukur, quantum jam, dan di Abundant Revolution itu kan memang ada alpha telepati, Mas. Ada alpha telepati pribadi, ada alpha telepati massal untuk yang berjualan gitu istilahnya. Jadi kita quantum jamin, Iya, orang-orang iya. pada beli, pada datang. Ini yang buat jualan online ini Iya. sangat disarankan sekali Semangat, untuk tahu semangat. masalah ini gitu. Om Gun, Dan semangat jualan. dan luar biasa juga tadi yang dari Kang Gun. Jadi kalau untuk Mbak Uli, Mbak Indah ini mewakili wanita-wanita di Indonesia. Kalau Om Gun mewakili cowok-cowoknya kan, kalau cowok biasanya kan gagah ya, dia marah gitu kan, dia marah lagi, dia marah lagi. Yang menarik dari dua cerita terakhir ini, Om Gun dan Mbak Indah, yang menarik adalah dia mau memutus rantai loopingannya. Ini penting poinnya. Ketika Mas Gun biasanya marah, loopingan terus terjadi. Tapi di titik dia menerima, ikhlas menerima, dan merasakan penuh, mengalirkan, dan melepas, rantai loopingannya selesai. Karena substansi intinya adalah ketika ada kajian semesta, lalu kita tolak, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi. Tapi pada saat kita sadar untuk menerima dan merasakan penuh bahwa ini adalah bagian dari cinta murni tanpa batas, emosinya kita alirkan, kita izinkan kembali ke samudra cinta tanpa batas, otomatis dia ganti slide, Mas. Jadi di titik menerima, loopingan itu selesai, dan periode kisah berikutnya udah periode bukan drama-drama lagi, periode toko laku, periode istri senyum melihat situasi Mas Gun yang juga Penyakitnya jadi sembuh gitu ya. Oh ya Bunda, yang itu yang kan dalam Mas Gun berusaha ya. yang dapat 12 juta itu Bun, belum cerita saya. Oh Nah, iya, waktu itu quantum kan, jam kamu ya. iya, waktu itu kan disuruh, iya, Mama masih belajar ya, sana dulu ya. Iya, iya. Waktu itu sama Bunda Feby disuruh itu ya, Mbak Indah kan disuruh kabur-kaburan kan. Terus aku bilang daripada kamu quantum jam aja deh, kamu praktek quantum jam, aku bilang gitu sama dia. Iya, waktu itu, ayo Indah, sekarang apa namanya, quantum jam 10 juta, oke. Jadi waktu itu selama 1 minggu pun saya merasa, kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa. Di sepanjang jalan tuh saya selalu berkata seperti itu, kenapa teman-teman bisa, saya nggak bisa, gitu saya. Setelah itu saya lupakan, setelah 1 minggu saya lupakan, terus tiba-tiba kemarin itu, suami saya manggil, Mas ini, apa, nih, dikasihkan tuh sekepok uang, 12.500.000 cash. Ini terserah Dama, kamu mau beli bedak, skincare, baju, terserah kamu mau dibuat apa katanya. Nah bener, kenapa waktu itu waktu saya quantum jam itu kan saya apa namanya buat video di ATM. Cuman karena suami saya itu nggak punya ATM, jadi dia ngasihnya cash. Kan nggak apa-apa Bunda, yang penting sama-sama uang. Ya. Oke. Mantap Mas ya. Hendra, Iya. Jadi aku kemarin kan sempat cerita juga kan ke TVB yang aku dapat kejutan, dapat uang 100 juta itu kan. Iya. Taunya setelah 2 minggu disuruh balikin Teh. Kirain karena aplikasi error kan, rezeki kan ini kan. Oh ternyata setelah 2 minggu disuruh balikin Teh. Ya wes lah dibalikin. Oke, menarik Teh. Aku tadi di awal kan sempat cerita kan mau bacain tentang emptiness dancing tadi. Ini menarik ya. Aku pengen Teh Feby nanti bikin catatan kecil-kecil untuk ngerespon ini. Ini diambil dari bukunya Divine Matrix karya Greg Braden gitu. Dikisahkan Teh tentang sahabat Greg yang bernama David. David ini adalah seorang anak suku Indian di pedalaman Meksiko. Greg ini diajak David untuk menyaksikan bagaimana David melakukan upacara mendatangkan hujan.
Nah, kalau di Indonesia biasanya kan apa tuh namanya ada ritual-ritual tertentu untuk supaya kemudian hujan nggak jadi turun gitu ya. Nah, Ya, seperti yang di Mandalika kapan hari itu kan. Nah, ini ya. sebaliknya yang dilakukan David ini mendatangkan hujan di musim kemarau. Hmm. Setelah sekian lama terjadi kekeringan, maka terjadi kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian warga meminta David sebagai seorang penerus leluhurnya, sebagai seorang ahli mendatangkan hujan. Singkat cerita gini teh, Greg Ya. mengisahkan keadaan di Meksiko yang begitu kering dan Hmm. matahari begitu terik. Kemudian Hmm. Greg mengikuti David masuk ke dalam hutan untuk melakukan ritual. Singkatnya, Hmm. kemudian David berhenti pada suatu tempat yang lapang, kemudian membuat formasi mandala melingkar yang tersusun dari batu dengan ukuran sedang. Dengan diameter Hmm. lingkaran kurang lebih 1,5 meter, 1,5 meter. Kemudian David masuk ke dalam formasi dan mengheningkan cipta sejenak dan ritual pun selesai. Greg Hmm. berharap akan melihat berbagai ritual yang menarik, namun pada kenyataannya, ia hanya melihat David melakukan hal yang sangat sederhana. 3 hari kemudian tidak terjadi apa-apa. Matahari masih terik, hingga kemudian Greg pamit untuk kembali. Namun saat tiba di bandara, Greg melihat awan hitam menyelimuti langit. Kemudian turun hujan yang sangat lebat. Greg kemudian berpikir, kok bisa ya? Kemudian Greg melakukan wawancara lebih mendalam kepada David. Pertanyaannya begini teh, apa yang Ya. sebenarnya kamu lakukan sehingga hujan itu bisa datang gitu ya? Atau kurang lebihnya state of mindmu kira-kira gimana gitu ya pada saat mau melakukan apa tuh namanya mendatangkan hujan tersebut gitu. David menjawab gini, pertama, ia masuk ke dalam hutan sebagaimana yang ia lihat dari kakek dan ayahnya dulu, tanpa melakukan penilaian apa-apa. No judgment. Hmm. Dalam Ya. bahasa Bali itu, kalau bahasa Bali disebutnya sebagai memelok atau apa gitu ya. Hmm. Yang kedua, saya juga membuat mandala melingkar sebagai media berkomunikasi dengan alam. Sebagaimana Hmm. adat yang diajarkan secara turun-temurun tanpa melebihkan atau mengurangi. Hal ini dalam bahasa Bali orang menyebutnya sebagai memolos gitu ya. Yang Hmm. ketiga, saya masuk dalam lingkaran dan mengundang para leluhur. Jadi ini main perasaan, feel Ya. gitu ya. Itu terkait dengan belief kita masing-masing. Mereka Ya. berada di sekitar diri saya, kemudian saya melakukan celebration atau perayaan, merasakan hujan sedang terjadi gitu ya. Dan terakhir, saya berterima kasih dan bersyukur. Dah, itu aja gitu. Nah, menariknya teh, kawan-kawan, saya tahu Anda sangat familiar dengan kebingungan Greg melihat apa yang dilakukan David. Atau mungkin Anda pernah atau sedang berada dalam posisi David yang hanya ngeflow, melanjutkan Hmm. ajaran leluhurnya tanpa mengetahui mekanisme di balik ritual yang kita lakukan gitu. Dengan Hmm. kemajuan ilmu pengetahuan, itu ternyata di breakdown teh. Jadi yang pertama Ya. dia tidak menilai, ya. Kemudian Hmm. yang kedua menyiapkan tempat tadi, yang ketiga dia feel dengan bantuan para leluhur atau siapapun yang dianggap lebih dekat dengan semesta gitu, yang punya semesta gitu ya. Hmm. Itu sandaran tiap orang kan beda-beda gitu ya. Terus Ya. kemudian dia menari bersama leluhur di bawah guyuran hujan. Hmm. Perasaannya itu mungkin kuantum jam ya. Yes, Terus betul. kemudian dia mengucap syukur dan terima kasih atas pengalaman transendental yang baru saja dialami gitu. Teh, Yes. dari cerita ini kita menjadi makin yakin deh kayaknya ya. Itu bukunya Divine Metric, bagus banget teman-teman kalau Aku baca nggak ya. pernah baca Gimana teh? bahkan buku itu. Mirip banget. Ini aku catat. Hmm. Aku bahkan nggak pernah baca buku itu. Mas Hendra ngomong, aku tulis dan aku resume. Mirip banget, Mas. Jadi di sini ketika masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa, ini adalah sadar nafas syukur. Hmm. Sadar nafas syukur adalah ketika kita izinkan energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta tanpa batas masuk. Di situ Iya ya. kita udah no limit, Mas. Oke. Udah nggak ada casing, Mas. Casing itu udah transparan, 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 menjadi energi tanpa batas, melebur bersama dia, menjadi pusaran yang tanpa batas. Itu yang dibilang masuk ke hutan tanpa menilai apa-apa. Sadar nafas syukur, udah ada di koresonasinya, udah ada di dalam resonasi dia, udah ada dalam di frekuensi dia. Jadi Lalu membuat sama mandala. dengan bahasa bayinya gini teh ya, dia merasa nggak bisa apa-apa gitu, nggak ada predikat bahwa aku bisa datangin hujan tuh sama sekali nggak ada gitu ya teh ya. Gambaran itu gambaran melepas.
Jadi dia hanya enjoy melakukan itu, aku nggak bisa Oke. apa-apa. Karena bagian aku hanya untuk masuk di dalam resonansi itu tanpa berpikir hasil. Dan mungkin bisa juga dalam kondisi mindfulness ya Teh ya. Terus pokoknya Ya, ya betul. itulah ya gitu. Ya, Oke, membuat oke. berkomunikasi sama alam. Lalu saya masuk ke lingkaran komunikasi para leluhur kalau istilah dia ya. Tapi kalau di sini kita masuk ke dalam resonansi frekuensi vibrasi dari goal yang kita inginkan. Lalu Setuju. yang keempat, celebration sebagai perayaan ini quantum jam. Kita mengucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menerimanya. Kita merasakan benar-benar nyata lima panca indera. Nah, bedanya di quantum jamnya Abundant Revolution itu lebih detail, Mas Hendra. Detailnya apa? Detailnya ajak lima panca indera kamu bersensasi. Ajak lima panca indera kamu merasakan itu terjadi di sekarang. Rasakan itu terjadi karena sesungguhnya semuanya udah ada di sini saat ini sekarang. Pada Iya, saat iya, kamu iya. merasakannya dan pada saat kamu ngeblend sama itu sampai sum-sum tulang pun bisa merasakan itu terjadi, sampai sel-sel tubuhmu tuh bergetar, itu nyata terjadi, rasakan kebahagiaan itu. Di titik kamu merasakan banget kebahagiaan itu, semesta udah nyata, Iya, iya, ini iya, pasti iya. terjadi gitu, karena udah melepaskan juga hasilnya setelah itu. Dan hampir kebanyakan teman-teman yang melakukan quantum jam dengan cara celebration kayak gini ya, merayakan berterima kasih, itu rata-rata berhasil gitu. Karena di sini juga ditutup sama terima kasih dan rasa syukur. Kasih bahan bakar roket emas. Bahan bakar roket emas adalah rasa berterima kasih dan bersyukur ini sudah terjadi Iya. sekarang. Tapi yang lebih penting lagi ya sesuai judulnya ya, emptiness dancing.